Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Izati, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang cara membuat postingan Izati sesuai dengan SOP. Nah, kali ini kita akan belajar cara menulis, ya. Cara menulis agar tulisan ini sesuai dengan aturan. Oke, kita akan mencoba teknik menulis menggunakan CorelDRAW ini dengan dua cara. Tapi pastikan dulu bahwa teman-teman klik fitur text tool ini untuk mengubah mode cursor menjadi mode tulis seperti ini. Untuk menulis ada dua cara, bisa dengan menggunakan kotak, ada juga secara langsung. Nah, lalu apa sih perbedaan antara teknik teknik pertama yang saya gunakan dengan teknik yang kedua ini? Di sini untuk teknik yang pertama ini secara otomatis kalau kita perpanjang sehingga membentuk suatu kalimat, maka di sini akan membentuk kalimat satu baris. Sedangkan dengan teknik yang kedua ini, maka kalimat yang kita tuliskan di kotak ini akan menyesuaikan bentuk dan ukuran dari kotak. Jadi kotak ini menentukan bagaimana bentuk dari kalimat yang kita buat gitu. Perbedaan lain juga ada ketika kita ubah ukuran dari kalimat ini, dari tulisan ini. Misalkan saya klik Izati ini ya. Jadi ketika kita seret salah satu titik sudut ini, misalkan saya seret ini, maka tulisan akan membesar. Nah, terus gimana dengan yang kedua? Nah, untuk yang teknik menulis yang kedua ini, ketika kotak diperbesar, ya, ukuran tulisan akan tetap sama, ya. Yang berubah ukurannya hanya kotak ini. Begitu juga ketika kita mengecilkan hingga lebih kecil dari tulisan ini. Kalau lebih kecil dari tulisan ini, sebenarnya akan muncul indikasi kotak berwarna merah. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kotak ini tidak muat untuk dimasuki tulisan berukuran seperti ini gitu. Ya. Jadi perlu diperbesar lagi kotaknya atau perkecil lagi tulisannya agar ukuran kotak sesuai atau pas jika dimasuki tulisan. Nah, lalu bagaimana cara memperbesar atau memperkecil atau dalam hal ini mengubah ukuran tulisan dalam kotak ini? Nah, caranya adalah dengan mengubah ukuran font di bagian Object Properties. Kalau di teman-teman tidak ada opsi ini, maka teman-teman bisa pilih di bagian Windows, klik, terus di bagian Docker ini tinggal teman-teman pilih Object Properties di bagian paling atas ini. Dan secara otomatis fitur ini akan muncul di bagian sini. Nah, itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah teknik menulis, kita akan coba buat tulisan ini sesuai dengan aturan atau sesuai dengan SOP Izati. Nah, bagaimana caranya? Oke, tinggal teman-teman klik, kemudian di sini di bagian Object Properties, tepatnya di karakter ini, maka akan muncul font list ya. Font list di sini saya menggunakan Arial. Sedangkan untuk Izati memiliki beberapa font yang sesuai. Itu di sini ada font Bahagia, font Arial reguler, bebas Neue, dan lain-lain ya. Di sini misal menggunakan font Bahagia. Tulis saja bahagia. Oke, di sini sudah muncul ya bagian ini. Klik. Oke, terlihat ya teman-teman bahwa gaya font ini telah mengikuti gaya sesuai dengan aturan atau SOP Izati. Lalu bagaimana kalau ternyata di sini belum ada gitu? Kalau misal di sini belum ada, artinya font itu masih belum terpasang ya, masih belum terinstall. Jadi teman-teman perlu menginstal terlebih dahulu ya. Misalnya di sini kan di bagian SOP ini
ada font-font, list font, atau daftar font yang digunakan untuk membuat postingan. Nah, selanjutnya untuk menginstal, teman-teman klik aja di bagian font, ya. Klik kanan juga bisa, klik kanan, kemudian install. Nah, jadi cara mudahnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ya, setelah kita tahu bagaimana cara menulis dengan teknik-teknik menulis tertentu, kemudian cara mengubah gaya font yang kita gunakan agar sesuai SOP. Selanjutnya kita akan memanipulasi tulisan ini agar memiliki nilai artistik ya istilahnya. Nah, ini kaitannya dengan warna dan outline. Caranya adalah masih pada posisi yang sama di bagian karakter ini. Teman-teman pilih warna itu bisa di sini. Teman-teman bisa memilih warna di sini bebas. Cuma contoh aja misalnya warna merah gitu. Nah, maka secara otomatis tulisan akan berubah warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Agar terdapat outline yang mengelilingi tulisan, maka di sini bisa dipilih bagian ini ya, outline width atau ketebalan outline bisa di sini misalnya 2 mm. Oke, seperti ini. Terus warnanya kalau misal kita ubah ya, bisa digunakan bagian ini. Terus pilih misalnya warna abu-abu. Ya, kemudian ya, di sini juga bisa mengganti atau mengubah format dari outline. Misalnya corner tumpul, terus line capsnya round. Dan selanjutnya misal di sini kita pilih outline berada di belakang tulisan. Klik, kemudian scale with object atau ukurannya mengikuti ukuran objek. Klik dan selanjutnya klik OK. Fitur-fitur ini biasa saya pakai karena saya pikir ini fitur-fitur yang mendukung untuk membuat suatu nilai artistik. Nah, kalau misal teman-teman sudah yakin, tinggal teman-teman klik OK. Nah, maka di sini akan berubah ya tulisannya menjadi seperti ini. Oh ya, untuk pewarnaan juga teman-teman bisa pilih di bagian ini ya, di bagian color palette seperti ini. Sama juga kalau misal teman-teman sudah memiliki warna referensi, misalnya di sini warna apa ya, warna biru ya misalnya, maka di sini bisa teman-teman menggunakan eyedropper. Di bagian sini misalnya color eyedropper tool, atau di sini dimana tadi teman-teman menentukan warna dari teks itu. Klik, kemudian klik eyedropper, klik lagi dan klik pada warna referensi. Nah, seperti ini ya. Mungkin sampai sini dulu tutorial kali ini. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.